Ya, pemirsa, bursa calon gubernur DKJ atau Daerah Khusus Jakarta mengerucut pada dua sosok, yaitu Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bahkan menyatakan Ridwan Kamil atau Kang Emil alias RK sudah on the way to Jakarta. Sementara untuk Anies, Airlangga menyebutnya, dalam tanda petik, kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja. Betulkah Anies bergerak-gerak saja seperti yang dikatakan oleh Airlangga Hartarto? Lalu bagaimana dengan Partai Nasdem yang salah satu pentolannya mengatakan jika Anies adalah prioritas untuk dimajukan ke Pilgub Jakarta? Kita langsung saja membahasnya bersama Ketua DPW Nasdem Provinsi Jakarta, Wibi Andrino, dan juga sudah bersama kami sahabat Anies, Geis Khalifah. Kita sapa tamu saya kali ini. Mas Wibi, apa kabar? Siap. Selamat Idul Adha, sehat selalu Mas Wibi. Selamat Hari Raya Idul Adha, semoga menjadi keberkahan untuk kita semua, khususnya untuk rakyat Jakarta. Amin. Ada juga Pak Geis. Assalamualaikum, apa kabar Pak Geis? Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Idul Adha, Id Mubarak, alaina waalaikum jami'an. Amin. Iya, sebelum saya nanya ke Mas Wibi soal yang tadi saya sindir di pembukaan, saya ajak Anda berdua kita melihat dulu cuplikan tayangan pernyataan dari Anies Baswedan berikut ini. Kita lihat sama-sama pemirsa. Boleh nanya sedikit soal tanggapan soal pernyataan Airlangga Hartarto. Beliau mengatakan bahwa Pak RK itu udah OTW ke Jakarta, sedangkan Pak Anies itu cuma bergerak-bergerak aja, nggak kepastian. Gimana tanggapannya? Yang penting itu warga Jakartanya, bukan siapa yang akan ikutnya. Karena ini semua adalah untuk Jakarta, warga bisa merasakan kota yang setara, mereka yang membutuhkan pekerjaan dapat pekerjaan, yang dapat perlindungan dapat perlindungan. Lebih penting ngobrolin kampung bayam tuh daripada terlantar terus begitu. Ya. Tadi kan ya. satu lagi Pak, elektabilitas Bapak kan masih terbilang tinggi di Jakarta. Yakin Pak akan memimpin kembali di Jakarta? Semuanya adalah pilihan warga Jakarta. Kita tunggu aja. Oke, sebelum ke Mas Wibi, saya minta komentar dulu sama Pak Geis. Pak Geis, Anda apakah yakin betul bahwa Mas Anies akan maju kembali di Pilgub Jakarta, Pak Geis? Ya, kalau Ya, suaranya saya kehilangan, terputus Pak Geis. tentatif ya, karena Oke. kan keyakinan saya itu tidak berkaitan, tidak punya otoritas. Ya. Karena yang punya otoritas itu Mas Widi dan teman-teman. Oke. Sebagai pemegang mandat dari warga Jakarta untuk mencalonkan calon gubernur DKI ke depan siapa. Ya semoga saja dari Nasdem, PKS, juga PKB yang kemarin itu tetap kembali bersama-sama untuk mencalonkan Anies menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Tapi kalau secara warga, itu mereka sudah bergerak dengan sendirinya meminta kembali untuk Pak Anies kembali maju di DKI Jakarta. Saya kira itu kalau dari sisi keyakinan ya, bahwa Anies mau maju, bahwa punya kesempatan menang, iya. Tapi otoritasnya nggak di tangan saya, Mas. Otoritasnya ada di tangan Pak Widi dan teman-teman itu. Selama ini Mas Anies ada ngobrol-ngobrol nggak dengan para pendukung, relawan atau sahabat tentang mungkin keinginannya untuk maju kembali begitu? Biar nggak mengkonfirmasi statementnya Pak Airlangga yang katanya Mas Anies cuma bergerak-gerak saja begitu, Pak Geis? Kalau yang bicara di luar Nasdem, di luar PKS, di luar PKB, apalagi Golkar yang tunduk pada kekuasaan, saya tidak perlu komentari ya. Karena begitu. mereka itu tidak punya otoritas terhadap partainya sendiri kok. Oke. Ini berarti yang punya otoritas di sini Mas Wibi dong ya? Iya, kalau Widi itu dia punya otoritas terhadap partainya sendiri. Kalau yang tadi itu terhadap partainya pun nggak punya otoritas dia. Oh, yang tadi Anda sebutkan itu enggak gitu ya? Oke, ya sudah bergabung juga bersama kita peneliti dari SMRC, Mas Denny Irvani. Halo, Mas Denny. Iya, Mas Denny ini adalah Direktur Eksekutif SMRC juga. Sebelum ke Mas Denny, saya ke Mas Wibi lagi nih untuk mengonfirmasi keyakinannya Pak Geis dan juga untuk menepis apa yang dikatakan oleh Pak Airlangga Hartarto bahwa Mas Anies itu sebenarnya cuma bergerak-bergerak saja gitu. Apakah Nasdem akan bergerak untuk memprioritaskan dan mengajukan
Anies Baswedan seperti yang sebelumnya disampaikan oleh PKB juga, Mas Wibi? Ya, betul sekali ya. Apa yang dikatakan Bang Ges itu adalah bagaimana kita di Nasdem itu memang kita absolut ya, bahwa kita mempunyai otoritas dalam hal memutuskan siapa calon daripada kepala daerah yang kita usung. Nah, mekanisme yang berjalan di Partai Nasdem sudah bergerak, di mana kita dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem di Jakarta telah mengusulkan dan merekomendasikan kepada Bapilu DPP Partai Nasdem, yaitu kepada Kakak Prananda Surya Paloh. Itu ada 3 nama memang kemarin, tanggal 5 Juni yang lalu. Nah, mekanisme itu juga kita mendengar suara daripada struktur partai kita, di mana Nasdem memiliki sampai dengan tingkat ranting, kita dimintai pendapat bagaimana dalam Pilkada Jakarta. Dalam mekanisme internal tersebut, memang banyak suara-suara yang dominan meminta kembali Bapak Anies Rashid Baswedan, our former governor kita, untuk maju kembali. Tapi juga ada nama yang dari kader kita internal, yaitu adalah Bang Ahmad Saroni, dan saya mungkin mewakili daripada generasi muda Partai Nasdem. Nah, 3 nama tersebut telah kita usulkan. Sekarang kita dari tingkat wilayah Partai Nasdem Jakarta menunggu arahan lebih lanjut daripada Bapilu DPP terkait dengan keputusan yang akan nanti disampaikan. Karena memang kalau kita di Partai Nasdem sekarang dalam periode yang terbaru ini kita tidak memiliki kursi yang cukup untuk mengusung Bapak Anies Baswedan sendirian. Kita membutuhkan juga mitra koalisi di tingkat Jakarta, karena Nasdem harus memiliki 11 kursi. Yang kita pahami kita butuh 22 kursi. Ya. Nah, ini kan membutuhkan kursi yang partai yang lebih. Dan yang saya dengar juga dari teman-teman di tingkat yang lain juga di partai yang lain, rekomendasi dan usulan itu baru juga di tingkat wilayah. Seperti halnya PKB juga masih di tingkat wilayah. Ya. PKS juga di tingkat wilayah, juga PDI Perjuangan sekalipun juga mengusulkan nama Bapak Anies untuk maju di Jakarta, itu juga di tingkat wilayah. Belum ada satu dari tingkat pusat yang secara resmi official memang mendukung Bapak Anies. Nah, bagaimana dengan yang kompetitor yang lain, itu juga saya juga belum dengar sama sekali bahkan. Jadi kalau dikatakan Bapak Anies sudah tidak berjalan-jalan, saya rasa mungkin yang paling jauh hari ini mungkin Bapak Anies ya, dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Seperti itu. Iya, Mas Wibi, tadi kan Anda sampaikan ada 3 nama calon yang diusung oleh Nasdem ke pusat ya. Selain Anies Baswedan, 2 nama lainnya siapa aja tuh, Mas? Tadi yang saya sampaikan tadi ada Bang Ahmad Saroni dan saya mewakili dari generasi muda Nasdem. Oke, lebih sebagai generasi muda lebih condong memilih yang generasi muda itu sendiri atau yang sudah pernah memimpin Jakarta? Tentu ya, kalau kita objektif melihat ya, Bapak Anies Baswedan tidak dalam satu komparasi dengan, apalagi dengan saya ya. Saya ini masih jauh sekali ya. Saya kan nggak Jadi bilang kalau Mas kita Wibi, bicara- saya bilang yang muda. Bagaimana Mas? Saya kan nggak condong langsung bilang Mas Wibi, saya bilang yang muda. Kan di Nasdem juga banyak yang muda selain Mas Wibi kan? Iya, ada 3 nama yang sudah diusulkan di tingkat wilayah kepada pusat. Yang ketiga nama itu ada Pak Anies, Bang Ahmad Saroni, dan saya sendiri. Tapi Mas Wibi kan cukup confident ya untuk maju ya? Kalau saya pribadi memang sih jauh lah. Ini butuh banyak proses belajar. Saya rasa ini bukan satu hal yang untuk dikompilasi, tapi lebih kepada kita mendengar daripada suara daripada teman-teman internal Nasdem. Mas Wibi, ini pernyataan seorang Wibi Andrino yang rendah hati atau sinyal bahwa pusat belum tentu meluluskan Anies Baswedan, begitu? Bukan, kita objektif lah. Ini kan udah, mungkin Bang Ges juga lebih mengerti lah. Kita bukan orang tipikal yang lip service atau memutar-mutar kata ya. Tapi bagi kami, kita juga perlu juga mendengar daripada aspirasi dari teman-teman internal Nasdem, disampaikan, tapi kita juga harus mengukur diri kita masing-masing. Kalau dalam kontestasi Pilkada Jakarta, pastilah tentu yang mempunyai rekam jejak dan juga kredibilitas tinggi yang mumpuni untuk bisa maju di Jakarta. Ya, oke. Yang bisa menilai tentu Mas Denny. Nah, Mas Denny, bagaimana Anda menilai situasi sekarang, termasuk juga membaca apa yang disampaikan oleh Mas Wibi terkait dengan nama-nama yang diusulkan tadi, Mas Den? Ya, sebagaimana kita dengar dari Mas Wibi bahwa partai-partai sekarang masih melakukan penjaringan ya, dan mereka saling berkomunikasi politik antara satu partai dengan partai yang lain. Karena apa? Karena tidak ada satu partai pun yang bisa mencalonkan sendiri, minimal punya 22 kursi.
kita mendengar Anies misalnya sekarang dapat rekomendasi tapi dari tingkat wilayah DPW PKB itu pun baru 10 kursi, Ya. maka Anies minimal harus dapat 12 kursi lagi. Nah, yang menarik adalah PDI Perjuangan itu memberikan lampu hijau untuk Anies Baswedan yang selama ini kita lihat selalu berseberangan, dan PDI Perjuangan punya kursi yang sangat signifikan, ada 15 kursi, sehingga PKB ditambah dengan PDI Perjuangan sudah mencukupi batas minimal untuk pencalonan. Apalagi ditambah dengan Nasdem yang kita dengar tadi juga masih mempertimbangkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur mendatang. Berkaca pada Pilpres bisa saja Anies didukung kembali oleh koalisi perubahan, ada Nasdem dan juga PKS dan juga PKB. Ya. Nah, kemudian kita melihat di Jakarta itu memang Anies Baswedan relatif masih menjadi figur yang sangat kuat ya sebagai calon gubernur. Dari sisi elektabilitas, dia sudah bisa membuktikan sebagai gubernur terpilih pada 2017, kemudian dalam pemilihan presiden juga mendapat suara yang sangat signifikan. Jangan lupa, Jakarta merupakan wilayah yang sangat berat bagi kubu pemerintah. Di tingkat nasional, Prabowo Gibran dapat suara sampai 58%, tapi di Jakarta pasangan itu hanya dapat 41%, artinya tidak mayoritas. Ya. Sehingga lawannya Anies Baswedan kalau bergabung dengan kubu Ganjar Pranowo, yaitu sekarang adalah PDI Perjuangan, lalu diakumulasikan bisa mencapai 58%, maka dukungan PDI Perjuangan kepada Anies Baswedan saya kira akan sangat menguntungkan Anies. Ya, Mas Den, bagaimana menerjemahkan statementnya Airlangga Hartarto tentang yang pertama, Kang Emil on the way to Jakarta. Sama yang kedua katanya Pak Airlangga, Mas Anies itu cuma bergerak-bergerak saja. Ada koneksitas antara dua statement tersebut terkait dengan ajang pilkada di Jakarta? Ya, pertama statement dari Pak Airlangga itu menunjukkan bahwa beliau berada di kubu koalisi yang masih sama dengan koalisi pemilihan presiden, yaitu koalisi Indonesia Maju ya, di mana dia cenderung tidak dalam posisi mendukung Anies, tetapi lebih mendukung kadernya, tentu saja kadernya sendiri, Pak Ridwan Kamil yang akan dimajukan. Tapi sejauh ini kita tetap belum bisa memastikan apakah Ridwan Kamil akan maju di Jakarta atau di Jawa Barat, karena berbagai survei telah menunjukkan Ridwan Kamil itu kalau maju di Jawa Barat akan sangat menang dengan mudah, begitu ya. Sementara kalau dia maju di Jakarta itu akan perlu kerja keras gitu untuk bisa menghadapi Anies. Sementara statement terhadap Anies ya itu statement yang wajar-wajar saja, karena tentu saja kubu pemerintah dalam hal ini Pak Airlangga tidak dalam posisi akan mendukung Anies Baswedan ya. Ya, seyakin apa sih, se-firm apa sih Mas Den Anda membaca statement Airlangga Hartarto soal Kang Emil akan ke Jakarta? Padahal minggu lalu atau sebelum 2 minggu lalu malah itu masih ragu bahkan bimbang gitu. Iya, saya kira memang arah untuk mendorong Ridwan Kamil ke Jakarta semakin kuat ya. Sebelum Pak Airlangga, kita dengar dari partai yang lain ya, dari Pak Zul misalnya mengatakan sudah mendiskusikan untuk mendukung Pak Ridwan Kamil ke Jakarta, sudah muncul beberapa minggu sebelumnya. Kemudian dari Pak Dasko, perwakilan dari Gerindra juga bahkan merekomendasikan Pak Ridwan Kamil ke Jakarta. Maka pernyataan Pak Airlangga yang menyatakan Anies on the way ke Jakarta, RK on the way ke Jakarta, menunjukkan semakin besar kemungkinan Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta, saya kira. Ya, saya kembali ke Pak Geis. Pak Geis, dalam waktu beberapa hari terakhir ini apakah sudah ada komunikasi yang disampaikan oleh Mas Anies kepada teman-temannya, sahabat atau mungkin relawan terkait tentang rencana mau maju, entah maju lewat perahu yang mana, tapi inisiatif untuk maju itu sendiri apakah sudah dikomunikasikan kepada teman-teman dan sahabat? Kalau sementara ini komunikasi saya dengan Pak Anies tentang Pilkada DKI belum ya. Tetapi kita banyak bicara di sesama teman-teman relawan aja, membaca situasi kekinian itu. Misalkan pernyataan Airlangga yang menyatakan bahwa Anies gerak-gerak saja, lalu ada keinginan mendukung RK, dan teman-teman yang di Golkar juga agak tidak rasional karena konteksnya kalau RK
Jawa Barat itu jauh lebih menguntungkan bagi Golkar karena itu kan sekian puluh juta ya pemilihnya dibandingkan Jakarta yang hanya 8 juta lebih. Makanya saya katakan tadi bahkan terhadap partainya sendiri dia tidak punya otoritas karena seperti kita tahu bahwa RK masuk Jakarta itu dalam rangka tidak hanya dukungan kepada RK, tapi juga ada acara lain, yaitu menghadang Anies. Berarti menurut Anda hanya RK yang bisa menghadang Anies, begitu? Bukan, RK tidak bisa menghadang Anies. Yang cara menghadang Aniesnya itu bagaimana supaya Anies tidak dapat tiket. Oke, itu sudah kebaca dari teman-teman pendukung Anies? Sudah. Itu bahkan sebelum diliput oleh salah satu media, sebelum dibicarakan oleh salah satu media investigasi, kita sudah dengar itu. Ya, Anda tidak yakin, Ya, Pak? cara-cara lama saya kalau lagi waktu Pilpres itu kan KPK digunakan. Kalau sekarang partainya dicoba dalam bahasa lugas saya dicoba disuap. Ya, Anda masih yakin ketika kemudian Pilkada Jakarta itu nanti akan menduplikasi koalisi yang dilakukan pada waktu Pilpres, lalu posisi teman-teman di partai seperti apa, misalnya Nasdem begitu, apakah Anda yakin tetap akan mengusung Mas Anies? Kalau secara pertemanan saya dengan Mas Widi dan teman-teman di Nasdem dan lain-lain, yakin. Karena mereka adalah bukan orang-orang yang mudah goyah dengan hal yang semacam itu, yakin sekali. Tapi kalau saya berteman dengan di kalangan yang mereka sebelah sana, ya kan sudah terlihat dengan sendirinya. Bagaimana mereka tidak punya otoritas terhadap partainya sendiri. Beda dengan Nasdem, dengan PKS, dengan PKB. Mereka punya integritas untuk siapa yang mereka mau ajukan gitu. Karena mereka tidak tunduk dan takluk pada kekuasaan. Mas Wibi, 3 nama yang diusulkan itu apakah ada kemungkinan berkurang 1 atau 2? Paling tidak, kalau 2 nama yang dicoret menurut Anda siapa? Ya, tentu memang kalau kita bicara dikurang 1 pasti nama saya lah tereliminasi. Masa sih? Karena memang kalau dari track record rekam jejak, kenapa Pak Anies di nomor 1 dalam pilihan Partai Nasdem? Kita lihat beliau dalam 5 tahun memimpin Jakarta, beliau sudah punya cukup pengalaman dan tinggal meneruskan program-program yang mungkin selama beliau tinggal itu agak terhambat dengan pejabat yang sekarang. Dan yang kedua memang nama Ahmad Saroni ya. Bang Saroni ini kan ada satu kekhususan ya, karena beliau punya banyak penggemar juga di Jakarta sebagai Sultan Priok, kalau bisa dikatakan tuh gubernurnya Tanjung Priok lah. Kalau Pak Anies gubernur Jakarta, dia kalau bisa Tanjung Priok lepas gubernurnya beliau gitu. Nah, jadi pasti ada fansnya sendiri. Nah, bagi kami di Nasdem di Jakarta, kami senang kami memiliki diberikan kesempatan oleh DPP untuk bisa merekomendasikan nama-nama tersebut. Karena kami yakin inilah suara daripada akar rumput Partai Nasdem yang kemarin juga berjuang di Pilpres ya di Jakarta. Dan kami juga merasa kami mendapatkan benefit dari mendukung Bapak Anies ketika maju di Pilpres, di mana kursi Nasdem naik signifikan dari 7 kursi menjadi 11 kursi. Dan ini kenaikan suara dari 300.000 mencapai 545.000 suara di Jakarta. Cukup kenaikan yang sangat amat drastis. Iya, Mas Bibi, tapi kan belum tentu juga nama Anda yang akan dicoret. Kalau misalnya ada 2 nama yang dicoret, belum tentu juga yang sisa itu nama Anies Baswedan. Bisa jadi mungkin yang dicoret Anies Baswedan atau nama yang lain. Nah, Anda ini memang 3 ini hanya untuk ikut serta saja, karena syaratnya harus minimal 3, atau seperti apa kira-kira itu? Dalam mekanisme internal Partai Nasdem yang tadi saya sampaikan, kita memang menerima masukan dari teman-teman struktur partai dari tingkat kelurahan, kecamatan, DPD kota, dan juga kabupaten di Jakarta. Nah, 3 nama ini yang ada, dan ini yang kita sampaikan tidak kita kurangi dan kita tambahkan. Jadi itulah perintah dari DPP Bapilu, Kakak Prananda. Silakan nama-nama tersebut disampaikan kepada kami, biar kami nanti yang akan memutuskan siapa yang nanti akan maju di Jakarta. Tentunya ini adalah komitmen antara partai-partai di tingkat pusat. Ya, oke, baik. Mas Bibi, Mas Denny, Pak Ges, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan di segmen berikutnya perbincangan kita. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Kita sebelum melanjutkan dialog terkait dengan duel Anies RK, saya ajak Anda untuk menyimak tayangan statement yang berikut ini. Pak, kemarin PDIP kan juga menyebut ini
ini akan lebih baik lagi kalau Bapak berpasangan dengan kader dari PDIP sendiri, Pak. Nah, ini dari Pak Anies bagaimana tanggapannya, Pak? Jadi begini, semua nama yang disebut sebagai potensi pasangan itu belum dibahas sama sekali. Jadi tidak usah ada spekulasi pembahasan nama siapapun juga, karena belum dibahas. Karena itu nggak usah rame tentang nama A, nama B, nama C. Belum ada pembahasan sama sekali. Lebih penting saat ini membahas nasib warga Kampung Bayam, membahas perbaikan kartu lansia, membahas perbaikan untuk anak-anak penerima siswa baru. Jadi itu lebih penting untuk kita bahas daripada soal nama, Mas. Jauh. Saya ke Mas Denny. Mas Den, seberapa besar peluang PDI Perjuangan akan bergabung untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Kalau itu terjadi, apakah memungkinkan cawagupnya kader dari PDI Perjuangan? Ya, kalau melihat bagaimana statement-statement elit dari PDI Perjuangan selama ini, sejauh ini menurut saya peluang itu terbuka ya. Apalagi PDI Perjuangan juga saya kira menyadari pertarungan di Jakarta tidak mudah bagi mereka untuk menyodorkan calon gubernur dari kalangan internal. Tetapi yang menjadi concern mereka adalah mereka juga ingin mendapat porsi ya sebagai calon wakil gubernur, itu yang mungkin sedang dalam proses pembahasan. Sebagaimana juga partai-partai politik yang lain yang mungkin akan mendukung Anies juga tentu akan menyorongkan calon-calon wakil gubernur. Nah, cuma saya ingin mengatakan bahwa kehadiran PDI Perjuangan bagi Anies itu merupakan berkah gitu ya. Karena apa? Karena Anies sejauh ini bagaimanapun suka atau tidak suka dipersepsi sebagai tokoh yang konservatif, imbas benturan dalam Pilgub 2017 yang keras. Kalau PDI Perjuangan mendukung Anies, apalagi Ahok misalnya sebagai tokoh PDI Perjuangan mengendorse Anies, maka image konservatif itu saya perkirakan akan luntur, terutama di wilayah-wilayah di mana Mas Anies berat, seperti Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Bagi rakyat Jakarta, Anies selalu diperbandingkan dengan Ahok. Sampai saat ini kita melakukan kajian, survei. Kalau kita bicara bagaimana personal quality Anies, maka jawabannya akan selalu dibenturkan dengan bagaimana personal quality Ahok sebagai kader PDI Perjuangan. Maka itu saya kira dukungan PDI Perjuangan akan sangat penting bagi Anies, dan saya melihat lampu hijau itu semakin hijau dari PDI Perjuangan sejauh ini kita melihat begitu. Ya, Mas Den, pernah ada riset nggak terkait popularitas atau membandingkan antara Anies Baswedan dengan Ahok ya kalau kita bicara Jakarta sekarang ini? Ya, kami melakukan riset di Jakarta secara kontinu ya, dan kalau kita melakukannya sekarang atau dalam waktu dekat terakhir ini kami melakukan research, itu kondisi warga Jakarta masih sama dengan 5 tahun atau 6 tahun, 7 tahun yang lalu pada 2017. Kalau pemilu atau pilkada dilakukan pada saat sekarang dan calonnya masih calon yang lama, itu pemilih masih solid gitu ya, dukungan pada Ahok sekian dan Anies sekian itu masih sama, dan mereka masih akan sulit bersatu karena ada traumatik antara satu pendukung dengan pendukung yang lain. Maka itu saya bilang dukungan dari PDI Perjuangan dan Ahok kepada Anies luar biasa akan bisa mengubah, melumerkan kristalisasi yang terjadi sejauh ini. Artinya dukungan PDI Perjuangan ke Anies Baswedan itu bisa jadi juga momentumnya tepat untuk dalam tanda petik balas dendamnya PDI Perjuangan akibat kemudian hasil dari Pilpres kemarin, begitu Mas Den? Ya, memang pilkada ini pertama di Jakarta itu kan pilkadanya pilkada rasa Pilpres ya. Bagaimanapun sejarah kita melihat bahwa hasil Pilgub di Jakarta akan selalu berhubungan dengan pemilihan presiden di tingkat nasional. Pada 2014 Pak Jokowi misalnya menjadi calon presiden setelah menjadi gubernur terpilih di Jakarta, kemudian 2019 masuk nama Andi Sandiaga Uno setelah jadi wakil gubernur, kemudian Anies Baswedan menjadi calon presiden. Dan kita melihat pertarungan di Jakarta adalah pertarungan antara kubu pemerintah dan kubu oposisi. Nah, karena itu menurut saya ketika posisi PDI Perjuangan sekarang berada dalam tanda kutip menjadi kubu oposisi dari pemerintahan sekarang, maka
dukungan kepada Anies merupakan salah satu yang cukup rasional bagi PDI Perjuangan untuk menjalankan strategi politik ya. Ya, Mas Wibi, kalau Nasdem DPW DKI Jakarta sendiri, menurut Mas Wibi itu kalau memang harus berkoalisi, senyaman apa misalnya kalau harus bareng-bareng dengan PDI Perjuangan, Mas? Ya, saya sebenarnya tidak kaget ya ketika teman-teman PDI Perjuangan Jakarta mengusulkan salah satunya nama Pak Anies. Bahkan kemarin juga Partai Solidaritas Indonesia juga banyak berbicara dengan nama Bapak Anies Rashid Baswedan. Jadi dalam politik itu memang sangat amat dinamis sekali, karena ketika berbicara dengan konteks pilkada itu mungkin berbeda dengan pilpres kemarin. Di mana hari ini teman-teman di Jakarta itu sangat amat cair ya berkomunikasinya di tingkat provinsi, karena kita udah biasa gitu kan selama 5 tahun ke belakang ini kerja-kerja bareng mungkin di DPRD. Jadi kalau misalnya besok nanti teman-teman PDI Perjuangan pun bersama-sama Pak Anies, saya rasa itu hal yang biasa saja dan mungkin sangat amat bisa terjadi. Anda nggak merasa ditelikung, Mas Wibi? Karena kan sejak awal Mas Wibi dan teman-teman Nasdem Jakarta sudah menyuarakan nama salah satunya Anies Baswedan begitu. Tiba-tiba kalau dipaksa, tanda petik harus koalisi dengan PDI Perjuangan, berkah atau apa ini kira-kira? Ya tentu ya, karena masing-masing daripada partai punya value-nya sendiri dan punya arti di mata konstituennya masing-masing. Tentunya ini menjadi value added ketika bisa mampu bersama-sama mendukung salah satu calon. Dari partai manapun saya rasa itu sangat amat terbuka dan tentunya baik untuk masyarakat Jakarta, kenapa tidak? Ini kan bukan partai terlarang atau partai yang memang dilarang untuk bekerja di Jakarta. Semua partai punya nilainya masing-masing dan tentu ketika itu bergabung menjadi satu, mempunyai satu kekuatan yang besar, dan bisa memenangkan dalam konteks pilkada Jakarta itu pastilah luar biasa. Ya, jadi oke-oke aja kalau misalnya cawagupnya nanti dari PDI Perjuangan ya? Ya, bagi Nasdem, ya kita di Jakarta ini masih juga menunggu daripada keputusan dari pusat. Kalau memang dikatakan oleh pusat calonnya adalah teman-teman dari PDI Perjuangan, ya kita akan tetap melaksanakan tugas-tugas kita sebagai tugas partai di Jakarta untuk memenangkan calon yang sudah diputuskan oleh tingkat pusat. Ya, kalau nama Charles Honoris di kalangan teman-teman Nasdem Jakarta gimana? Ya, tidak asing ya, itu teman saya juga. Kakak Charles itu dulu juga pernah ada di Nasdem sebelum pindah ke PDI Perjuangan. Jadi beliau juga cukup vokal di Komisi 9 berbicara tentang kesehatan dan cukup terkenal juga di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Tapi tidak ada masalah ya sejauh ini. Siapapun namanya begitu ya? Oke. Tapi seberapa komitmen DPW DKI Jakarta, Mas Wibi dan teman-teman itu untuk kemudian patuh pada keputusan DPP Nasdem nanti, Mas? Sejauh ini Nasdem di Jakarta tidak punya track record buruk ya ketika diberikan mandat oleh partai mendukung salah satu di pilkada ya. Contoh di 2017 kami mendukung Bapak Basuki Cahayapurnama di Jakarta berhadapan dengan Bapak Anies dan Mas Ahaye pada saat itu. Ya. Kami mengerjakan tugas kami bekerja, hasilnya adalah dimenangkan oleh Bapak Anies. Selesai daripada pemilu di 2019, saya ditunjuk sebagai ketua fraksi, langsung mendatangi Bapak Anies dan mengatakan pemerintahan ini harus sukses ke depan, kami bersama-sama Bapak sebagai mitra untuk bekerja di Jakarta. Jadi tidak ada masalah bagi Nasdem dalam hal komunikasi seperti itu. Bagi kami apa yang terjadi dalam pemilu itu berbeda dengan selesai pemilu. Ketika pemilu mungkin kita berhadapan-hadapan, selesai pemilu kita mungkin bisa bersanding bersama untuk membangun Jakarta. Jadi no issue. Ya, itulah realitas politik. Yang penting bagaimana membangun komunikasi politik yang intensif ya, Mas Bibi ya. Saya geser lagi ke Pak Geis. Ini kalau nanti akhirnya Mas Anies kemudian bergandengan, berpasangan dengan kader PDI Perjuangan, sebut saja misalnya Charles Honoris begitu kan. Di kalangan sahabat dan teman-teman Anies gimana, Pak Geis? Kalau kalangan teman-teman lain-lain saya tidak bisa menjawab ya. Tapi kalau dari saya pribadi, saya lebih nyaman dari Nasdem. Ya, nama yang diusulkan siapa? Kalau Pak Geis misalnya Mas Anies maju. Inilah anak muda yang melalui proses, bukan ujuk-ujuk jadi ketua partai, tiba-tiba merubah keputusan Mahkamah Agung. Gitu. Itu ngomongin siapa sih Pak Geis? Sebut aja nama. Gitu dong, daripada samar-samar kan. Orang untuk saya, kalau Pak Anies berpasangan dengan Kaisang, saya bukan hanya tidak mendukung, saya berhenti menjadi temannya. Oh begitu. Tapi ini kan politik. Politik itu kan tidak boleh sekaku itu, Pak Geis. Tidak bisa politik harus dinamis, harus bisa netral, tidak bisa.
politik juga harus berdasarkan nilai. Kalau nilai itu dilanggar, maka kita tidak bisa menerimanya. Oke, satu pertanyaan yang harus dijawab Pak Geis. Kalau misalnya Mas Anies berpasangan dengan Kaisang, Anda menyatakan berhenti jadi temannya Mas Anies. Kalau ternyata Mas Anies berpasangan dengan Kaisang dan Mas Wibi atas perintah DPP mendukung Anies Kaisang, Anda juga berhenti jadi temannya Mas Wibi? Oh, nggak ada hubungannya. Kok beda? Tetapi dalam konteks Anies itu, dia adalah pengusung partai, pengusung perubahan, pengusung nilai-nilai, kita menitipkan harapan pada dia, dan kalau dia melakukan itu, maka kita tidak bisa lagi menitipkan harapan kepada Anies. Ini pendapat saya pribadi, dan saya lugas-lugas saja. Ya, kita menghargai Karena setiap saya bukan pendapat. Erlangga Hartarto yang tidak punya otoritas terhadap partainya. Saya pribadi punya otoritas terhadap diri saya. Ya, setuju. Setiap pendapat harus dihormati. Tapi kenapa sih Pak Geis, saya baru sebut satu nama Kaisang aja, Anda kayaknya udah hipertensi. Kenapa Pak Geis? Ya karena itu tidak patut, tidak layak melakukan segala sesuatu, tidak baik proses, tetapi melakukan perubahan karena kekuasaan bapaknya. Jadi apa yang saya ajarkan kepada anak-anak saya selama ini untuk segala sesuatu hormati prosesnya, kerja keras dan macam-macam, hilang semua. Yang penting kalau bapak saya punya kekuasaan, maka saya bisa melakukan apa saja. Kan jadi seperti itu norma barunya. Ya, tapi kalau misalnya tokoh seperti Anies Baswedan yang Anda dukung, yang Anda anggap adalah tokoh perubahan itu, kemudian didampingi oleh Kaisang yang menurut Anda tidak pantas itu, kalau gubernurnya Anies Baswedan kan dia bisa bimbing wakil gubernurnya, Pak Geis. Gimana? Kalau gubernurnya Anies Baswedan, wagubnya Kaisang, kan gubernurnya bisa membimbing wagubnya. Ya, serah dia saja, tapi posisi saya adalah jelas macam itu gitu. Oke. Saya tahan di situ dulu. Mas Denny harus membaca ini situasi politiknya seperti apa. Sekeras itukah? Saya jadi membayangkan jadi waktu Mas Anies menghadapi Pak Ahok ini. Mas Den. Ya, memang kalau bicara Anies Kaisang itu saya kira seperti utopia ya, hampir tidak mungkin terjadi gitu. Bukan tidak pasti tidak terjadi, tapi hampir tidak mungkin ya. Ya. Karena bagaimanapun nilai yang diperjuangkan oleh Mas Anies seperti disampaikan oleh Pak Geis tadi tentu berseberangan dengan nilai-nilai yang ada di kubu pemerintah yang hal ini direpresentasikan oleh Kaisang. Dan saya juga melihat munculnya nama Kaisang yang kemudian diberitakan atau diisukan mungkin saja menjadi cawagupnya Anies itu saya kira jauh dari kemungkinan yang akan terjadi gitu ya. Apalagi kalau melihat popularitas Kaisang di Jakarta sekarang ini masih relatif rendah. Jauh sekali dengan nama-nama lain seperti Pak Anies, ada nama Ahok, kemudian Ridwan Kamil tentu saja masih lebih kompetitif dibanding Kaisang. Jadi saya melihat itu hanya politik tebar jalak saja bagi mungkin PSI barangkali. Mereka tentu sangat senang kalau ketua umumnya mendapat porsi pemberitaan di media massa. Ya. Apakah ini merupakan strategi istana untuk kemudian menyebarkan tanda petik ya bahasa saya jebakan Batman mungkin dengan meletakkan nama Kaisang di situ sehingga nanti Anies terkunci atau seperti apa Mas Den? Ya, saya tidak bisa menduga sejauh itu. Saya kira perlu ada fakta-fakta yang lebih mendukung. Tapi bagi saya, Mas Anies tentu sangat berisiko sekali ya kalau dia misalnya sampai berpasangan dengan Kaisang karena sebagian besar pendukungnya tentu mungkin akan tidak bisa menerima begitu ya. Sejauh ini kan Mas Anies representasi perubahan, bagaimana bisa mungkin bersatu dalam koalisi semacam itu. Ya, Mas Denny, ada informasi terkait dengan Pak Jokowi kemudian mengajak Kang Emil itu kemudian berbicara di Istana Bogor terkait dengan Pilkada Jakarta. Nah, ada juga informasi yang kemudian disampaikan kepada pimpinan-pimpinan atau elit-elit partai politik untuk kemudian mendukung sosok tertentu dan jangan memberikan tiket kepada Anies Baswedan. Artinya pertarungan di Jakarta ini akan sekeras, ya saya membayangkan tentu akan keras juga gitu kan. Sama seperti fotokopi Pilpres kira-kira begitu. Ya, pertarungan Pilpres itu mungkin akan merembes ya ke Jakarta. Tapi saya kira perlu juga cermat melihat bagaimana move Pak Jokowi sebagai presiden. Karena per November nanti pada pemilihan gubernur, Pak Jokowi sudah lagi tidak menjadi sebagai presiden. Karena itu mungkin
kekuatan-kekuatan politik, partai-partai politik juga saya kira sedang mengkaji ya sejauh mana pengaruh dari Presiden Jokowi dalam Pilkada 2024 mendatang yang lebih mungkin penting untuk diperhatikan arah politiknya justru mungkin calon atau presiden terpilih Prabowo gitu loh. Nanti Prabowo sendiri bagaimana sikapnya dalam pilkada yang akan dilakukan Iya, nanti. pertanyaan saya Mas Denny adalah kemudian Gerindra sendiri itu lebih condong mendukung Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta. Padahal kalau hitung-hitungan ya, Anda juga sudah menghitung pasti. RK itu kan kalau di Jawa Barat itu istilahnya tinggal berkedip aja udah jadi gitu kan. Artinya ini kan koalisi yang di Pilpres itu sama lagi ya kan yang terjadi di Jakarta gitu. Gimana Mas Den? Ya, sangat mudah dibaca bagaimana Gerindra ingin Jawa Barat direbut. Karena kalau ada Ridwan Kamil di Jawa Barat, Gerindra dengan calonnya yang saat ini Deddy Mulyadi itu akan mendapat sandungan yang sangat besar. Sementara saya kira Golkar ya, kita juga lihat statement-statement di akar rumputnya, masih sangat menginginkan Pak Ridwan Kamil justru untuk menjadi calon gubernur Jawa Barat. Bagaimanapun Jawa Barat itu adalah provinsi yang sangat besar, terbesar se-Indonesia, kemudian Golkar belum pernah menang dalam pilkada langsung, karena itu menjadi prestasi tersendiri bagi mereka gitu ya. Ini merupakan sebuah indikasi adanya komplikasi sebetulnya di koalisi pemerintah saya kira dalam konteks Golkar dan Gerindra ya. Iya, ini Mas Den dari kemarin juga saya sudah baca nih hasil penelitian Anda ya SMRC ya, Kang Emil 25,2%. Kemarin juga kita ngobrol dengan Bang Nurdin Halid ya, Golkar ya kan, jawabannya juga sama, tetap aja RK itu mau didorong ke Jakarta. Padahal saya tunjukkan ini bahwa Kang Emil itu Jawa Barat itu ya tinggal berkedip aja ya, dengan Kang Deddy Mulyadi aja itu kan lumayan jauh itu Mas Den. Ya kan? Betul, bahkan angkanya itu kan kalau ditelusuri lagi ada simulasi semi terbuka dengan daftar banyak nama, angka Ridwan Kamil mencapai 50% lebih gitu ya. Iya. Jadi memang betul sekali peluang Ridwan Kamil di Jawa Barat itu sangat besar. Tapi bagaimanapun mungkin di tingkat Golkar pengurus daerah itu akan mengikuti. Ini nih, coba lihat nih. Di tingkat pusat begitu dengan ya, simulasi 27 nama aja 52%, ya kan? Betul, di atas 50% ya. Iya, belum lagi yang kalau dengan 2 nama ya, kita juga sempat paparkan itu hasil penelitian Anda itu. Oke, sampai di sini dulu, tahan dulu. Saya mau minta pendapatnya Mas Wibi terkait dengan hitung-hitungan di atas kertas dan realitas politik yang terjadi Mas Wibi. Karena apapun hasilnya, nanti pasti Pak Ketum Surya Paloh atau mungkin Mas Prananda yang juga akan menyampaikan kepada Mas Wibi siapa nama yang diterima. Apakah salah satu nama atau tidak ketiga nama itu mungkin Mas Wibi? Apakah pernah ada komunikasi politik, bukan komunikasi politik ya, komunikasi dengan DPP, mungkin saja nanti koalisi di Pilpres itu akan plek keteplek dipakai juga di Pilkada Jakarta, Mas Wibi? Ya, kalau berbicara dalam konteks pertemuan-pertemuan koalisi perubahan yang lalu, kami di tingkat Provinsi Jakarta pernah bertemu, berkumpul bersama, ketika itu PKS Jakarta, PKB Jakarta, untuk bisa saling bertukar pikiran kemana ke depan. Nah, itu pada saat memang hasil penghitungan daripada Mahkamah Konstitusi itu belum keluar ya. Jadi bagaimana koalisi, nah masing-masing daripada partai memang mempunyai nama. Ketika itu PKS mempunyai nama seperti Bapak Mardhani Alisera, ada Ustadz Khairuddin, juga PKB ada Bu Ida Fauzia, dan Nasdem ada Bang Ahmad Saroni. Dan itulah nama-nama yang kita grooming bersama ke depan seperti apa. Namun itu masih sangat jauh dan sangat amat cair. Nah, dalam konteks yang terkini memang komunikasinya belum terjalin seintens yang lalu ya. Karena masing-masing dari kita disibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri. Nah, di DKI Jakarta kemarin kita juga dengar teman-teman PKB juga sudah mendeklar untuk mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan dan juga bahkan menyandingkan nama Kaisang pada saat itu. Itulah sebenarnya awalnya ketika nama Kaisang mungkin ramai itu dari teman-teman PKB mungkin ya, sependengaran saya. Dan untuk ke depan bagaimana itu bisa terjadi, kami mekanisme internal sudah kita jalankan, kami dari tingkat provinsi sudah memberikan itu, dan kita hanya tinggal menunggu arahan saja.
terkait dengan nama-nama yang nanti diputuskan, apakah sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh DPW DKI Jakarta, itu adalah otoritas penuh daripada Ketua Umum untuk memutuskan itu. Apakah itu menjadi satu yang dipakai atau tidak sama sekali, itu bukan wewenang kita di tingkat wilayah. Kita hanya bisa menyampaikan rekomendasi saja. Ya, karena DPW tidak mungkin membangkang apa keputusan DPP ya Mas ya? Ya tentu, karena pada saat syarat untuk masuk nanti di KPU adalah B1 KWK, dan B1 KWK itu ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen, bukan Ketua DPW Partai Nasdem Jakarta. Oke, kecuali kalau Mas Wibu udah jadi Ketua DPP kali ya, jadi ketum beda ya urusannya ya. Tapi kata Bang Ges tadi kan, sabar, nikmati prosesnya. Oke Mas Wibi, habis ini saya akan ke Pak Ges, tapi kita rehat sejenak ya. Saya ada pertanyaan khusus buat Pak Ges setelah yang berikut ini. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Kita segera lanjutkan diskusi kita dengan narasumber. Tapi sebelumnya, saya ajak Anda untuk melihat bagaimana peta yang ada di DPRD Jakarta terkait dengan... Karena tidak ada satu partai pun yang bisa di Jakarta nih ya, untuk mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur. Mari sama-sama kita lihat grafis yang berikut ini, pemirsa. Ya, kalau kita bicara tentang kursi DPRD DKI Jakarta yang sekarang jadi DKJ ya. Ini ada PKS dengan kursi mayoritas di Jakarta 18 kursi, kemudian disusul dengan PDI Perjuangan. Di urutan ketiga ada Gerindra yang katanya pasti mengusung Kang Emil di Jakarta. Kemudian ada partainya Mas Wibi dengan 11 kursi, diikuti dengan Partai Golkar, kemudian PKB dan PAN sama-sama 10 kursi. Lalu ada partainya Mas AHY dengan 8 kursi, dan partainya Mas Kaisang dengan 8 kursi. Jadi cukup confident ya kalau ingin mengajukan nama, apakah itu sebagai cawagup ya. Dan 1 kursi masing-masing untuk P3 dan juga Partai Perindo atau Persatuan Indonesia. Oke, sekarang bagaimana kalau misalnya coba kita hitung-hitungan nih. Kalau misalnya Mas Anies Baswedan diusung oleh PKB, kemudian PKS, dan Mas Wibi usulannya ke DPP disetujui, sehingga total PKS, PKB, dan Nasdem memiliki 39 kursi atau sebanyak 36,79%. Bisa maju mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta. Perkara wakilnya siapa, apakah nanti nama-nama yang diusulkan oleh ketiga partai pengusung ini, kita tunggu tanggal mainnya ya. Nah, berikutnya kalau kita melihat bagaimana hitung-hitungan ketika PDI Perjuangan menjadi bagian dari koalisi pendukung Anies Baswedan bersama PKS ya. Kita kesampingkan dulu PKB dengan kursinya yang tadi sudah kita hitung, tapi Nasdem akan ikut di sini ya. Karena kalau misalnya PKB tadi mengusulkan siapa Anies Baswedan dengan Kaisang ya kan. Tapi kalau Bang Geis katanya ada Kaisang di situ, dada ya kan. Nah, apakah masih dada ketika kemudian PD Perjuangan dengan 15 kursi di DPRD Jakarta bergabung dengan 18 kursi milik PKS dan Mas Wibi yang punya 11 kursi di sini, total 44 kursi atau sebanyak 41,50%. Nah, ini juga sebuah skenario yang boleh nanti kita diskusikan ya pemirsa ya. Lanjut. Nah, sekarang kalau kita bicara bagaimana kemudian Koalisi Indonesia Maju itu mendukung Ridwan Kamil ya atau Kang Emil untuk maju di Jakarta. Karena Gerindra sudah menyatakan dukungannya buat Kang Emil, Golkar pasti ya kan? Ya, pasti tanda petik ya pemirsa ya. Kemudian PAN, ya ini kita fotokopi dari Pilpres kemudian kita adopsi ke Jakarta. Partai Demokrat dengan 8 kursi dan partainya Kaisang dengan 8 kursi. Sama juga, mirip, beda-beda tipis dengan koalisi sebelumnya, yaitu 50 kursi atau 47,16%. Ini hitung-hitungan untuk Kang Emil. Berikutnya, pemirsa. Kalau koalisinya ini cuma duet antara Gerindra, ya Golkar nggak usah dulu deh. Tapi Gerindra dengan PSI, ya mungkin saja misalnya cagupnya Kang Emil, cawagupnya Kaisang. Mungkin, ya kan? Maka total 22 kursi dapat 1 tiket ya.
atau 20,75%. Masih bisa memajukan Kang Emil. Jadi kalau Kang Emil maju melalui perahu Gerindra dan PSI, Mas Anies juga maju lewat perahu yang lain, maka duel antara Anies dan Kang Emil sepertinya sulit untuk dihindari. Lanjut pemirsa, kita lihat skenario berikutnya. Oke, ini saja sementara ya. Saya langsung kembali ke meja saya untuk mengajak Anda bertemu dengan narasumber kita kali ini. Saya mau ke Mas Denny dulu nih. Mas Denny, jangan-jangan Anda punya hitung-hitungan lain atau hitung-hitungan yang berbeda terkait dengan apa yang saya paparkan tadi. Mas Den. Ya, memang peluang Anies untuk bisa maju ke dalam Pilgub DKI, saya kira sangat tergantung bagaimana arah politik partai-partai koalisi perubahan dan plus PDI Perjuangan. Karena apa? Karena koalisi Indonesia Maju hampir pasti dukung calon bukan Anies. Kalau kita baca bagaimana kondisi saat ini, begitu ya. Kemudian tambah PSI, gitu ya. Menurut saya genetiknya lebih kepada calon yang bukan Anies. Ya. Maka kalau PKS, PKB, Nasdem firm berada di luar pemerintahan, maka Anies hampir pasti dapat tiket. Tapi kalau PKS, PKB, Nasdem ternyata misalnya bergabung ke koalisi pemerintah, masuk dalam kabinet, Anies saya kira bisa tidak dapat tiket karena tinggal mungkin disisakan PDI Perjuangan. Kalau ditambah dengan partai kecil seperti P3 itu juga tidak cukup. Gitu. Maka Anies itu sangat bergantung kepada koalisi perubahan dan PDI Perjuangan. Iya, faktor penentunya Mas Den apa atau siapa? Maaf, bisa diulang? Faktor penentunya Mas Den, faktor penentu. Anies mendapat tiket itu dari apa atau siapa? Ya, faktor penentunya tadi itu bagaimana pemimpin-pemimpin partai di koalisi perubahan itu apakah akan masuk ke pemerintah atau tidak gitu ya. Itu yang sangat menentukan bagaimana Anies bisa dapat tiket atau tidak. Kalau misalkan dalam koalisi pemerintahan nanti hanya disisakan, misalkan hanya PDI Perjuangan di luar, katakanlah begitu, ya Anies saya kira kecil kemungkinan untuk bisa dapat tiket maju. Ya, tapi prediksi Anda ke depan seperti apa? Karena kan yang kita cermati sekarang ini kan pergerakan di tingkat DPW atau DPD ya. Sementara DPP partai itu sepertinya masih solid seperti Pilpres begitu. Akankah berujung Pilpres fotokopi atau copy paste di Jakarta atau akan ada perubahan koalisi untuk Jakarta? Ya, saya membaca atau melihat beberapa informasi bahwa pemerintahan Prabowo Gibran nanti sedang berusaha kira-kira menarik partai-partai di luar KIM juga gitu ya. Bagaimana komunikasi itu sudah dilakukan dengan misalnya PKS, juga Nasdem, mungkin juga dengan PKB. Masih sangat cair bagaimana mereka akan membentuk koalisi pemerintahan dan kabinet. Karena itu sangat tergantung lah bagaimana output dari komunikasi politik antara partai-partai di koalisi perubahan dengan pemerintah selanjutnya. Ya, dan sepertinya masih terlalu pagi ya untuk kita membaca, menafsirkan komunikasi politik di elit pusat ya. Saya kembali ke Pak Geis. Pak Geis, ada yang mengatakan bahwa Mas Anies itu sebenarnya levelnya udah tokoh nasional. Jadi nggak perlu lagi lah maju-maju di tingkat provinsi, karena sebelumnya sudah capres. Tapi kalau memang misalnya Mas Anies mau maju, ya, menurut Anda apakah masih pantas dan masih cocok untuk dapat tiket atau fokus di nasional saja, Pak Geis? Dalam soal pelayanan publik tidak ada tokoh nasional, tokoh lokal, semua adalah pertanggungjawaban. Jadi tidak bisa dibuat demarkasi semacam itu. Kan konteksnya adalah pelayanan publik, baik dia menjadi presiden ataupun dia menjadi gubernur maupun bupati dan lain-lain. Saya kasih contoh misalkan Pak Din Samsudin, bekas Ketua Umum Muhammadiyah, sekarang menjadi pengurus ranting. Ya. Dan itu bukan turun, biasa sekali, itu adalah pelayanan publik. Jadi nggak ada masalah kalau soal itu sih. Ya. Dan kemarin itu kan dia bukan positioning, sifatnya hanya capres, calon presiden, belum menjadi presiden juga. Iya, masalahnya kan Mas Anies ini kan bukan ketua umum partai politik ya Pak Geis ya. Artinya kalaupun dapat tiket lewat perahu apa saja, ya Anda sebagai sahabat harusnya tetap dukung dong. Kalau Anda mendukung Anies Baswedan dan Mas Anies memilih cawagupnya si A, si B, si C, termasuk Mas Kaisang,
Anda juga harusnya dukung kan? Tidak bisa kayak gitu. Saya mendukung Anies itu bukan personalnya dia. Saya mendukung Anies adalah gagasannya. Dan dia adalah orang yang kita titipkan harapan. Jadi ketika dia melenceng dari harapan yang kita berikan kepada dia, maka selesai dukungan. Tuh, kok Anda bisa yakin bahwa gagasannya tidak akan bisa berlanjut walaupun misalnya cawagupnya bukan orang yang Anda suka begitu? Ya kalau sudah sampai kepada menjadikan cawagupnya Kaisang, berarti dia sudah keluar dari gagasan perubahan. Kan sudah sederhana itu gitu loh. Ya. Sampai Dan hari saya kira yang kemarin itu, yang dibangun dijadikan wacana itu kan memang tipu muslihatnya Pak SI aja. Memang mereka main-main kayak gitu. Persis seperti yang Wibi katakan di Instagramnya. Wibi menulis, sudahlah kalian kerja aja lah. Jangan berselancar di atas ombak semacam ini. Nggak pantas dan tidak layak. Itu bahasa Wibi itu sangat halus. Tapi kalau buat bahasa saya, itu tipu muslihat gitu loh. Dan memang selama ini mereka seperti itu. Dan saya sama sekali tidak percaya apa yang dia katakan adalah sesungguhnya. Dalam artian mereka berkata jujur, tidak. Saya yakin apa yang dikatakan adalah sebaliknya. mereka ini siapa, Pak Geis? Ya PSI dan Kaisang. Oh, oke. Mas Wibi, kalau Pak Geis sudah jelas posisinya nanti, apakah Nasdem bisa menerima seikhlas itu atau seikhlas apa Anda dan Nasdem Jakarta bisa menerima siapapun cawagupnya termasuk Kaisang? Ya, kami di tingkat provinsi, saya katakan kembali memang masih dalam proses ya, dalam masalah pengusulan nama ya, terkait dengan domain untuk menentukan siapa daripada pasangan calon itu tentu mesti sangat jauh. Dan bila mana memang itu memang terpilihnya Pak Anies, tentu itu pasti adalah kesepakatan bersama daripada para pelopor, bukan Nasdem sendirian. Karena bagi Nasdem ya kan, yang dibutuhkan adalah harmonisasi daripada duit tunggal ini ya. Bagaimana ini ketika maju bersama ini bisa punya value edit yang sama, bukan memberatkan satu sama lain. Seperti halnya ketika kemarin Bapak Anies dengan Caimin ya, chemistry-nya sangat amat baik dan luar biasa, sehingga apapun yang terjadi hasilnya memang belum memungkinkan untuk kita menang, tetapi yang dirasa daripada teman-teman di koalisi itu sangat amat harmonis. Teman-teman Nasdem pun juga sangat amat senang, walaupun kalau dikatakan kita tidak ada kader kita, karena Pak Anies bukan daripada kader Partai Nasdem. Kita mendukung Pak Muhaimin juga sepenuh hati, walaupun Pak Muhaimin adalah ketua umum daripada PKB. Nah ke depan, kalau memang itu terjadi, harapan kita bersama, terutama kita dari tingkat provinsi itu adalah pasangan yang memang merepresentasikan daripada kerja-kerja kita bersama di lintas koalisi. Ya, Mas Wibi, soal chemistry itu sebenarnya bisa cepat dibangun kok. Yang penting ada kesamaan tujuan. Ya, ini bukan soal kekuasaan semata. Kalau memang sama-sama tujuannya untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur dan punya visi dan misi yang jelas, ya saya percaya bahwa siapapun orangnya pasti dengan mudah membangun chemistry. Saya minta Anda dan Pak Geis dan juga Mas Denny menyampaikan closing statement. Saya dari Pak Geis dulu deh. Pak Geis, kalau di depan Anda sekarang ada Mas Anies Baswedan, kemudian di sebelah Mas Anies ada Kaisang, apa yang Anda sampaikan kepada Cagup Jakarta itu? Saya salaman dengan Anies dan tidak salaman dengan Kaisang. Itu cukup. Tidak ngomong apa gitu ke Mas Anies gitu? Kurang jelas gimana? Masa salaman doang, ngomong apa gitu? Saya kira dia sudah paham lah bagaimana, saya nggak perlu diungkapkan lagi, dia sudah tahu itu. Oke, baik. Mas Wibi, closing statement, persiapan menunggu jawaban dari DPP? Ya, kami mempersiapkan diri dengan baik di tingkat provinsi ya. Saya sebagai ketua partai di tingkat provinsi Jakarta menyiapkan infrastruktur partai kami. Apapun daripada keputusan partai, kami siap bekerja untuk memenangkan keputusan partai tersebut dengan sepenuh hati. Kami sudah dimandatkan dengan suara yang cukup banyak di Jakarta oleh rakyat Jakarta. Kami juga tidak ingin mengecewakan para pemilih kami di pemilu yang lalu yang telah menitipkan mandat kami kepada Partai Nasdem. Ya. Kerja-kerja kami tidak juga selesai dengan pilkada saja, tapi juga di legislatif juga akan kami kerja optimal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Jakarta. Terima kasih. Oke, Mas Denny, prediksi Anda, catatan Anda, Pilkada Jakarta, singkat saja Mas. Ya, Pilkada Jakarta akan sangat menarik karena akan menjadi representasi pertarungan antara koalisi dan oposisi di pemerintahan pusat juga. Dan Jakarta adalah Pilgub rasa Pilpres bagaimanapun, dan koalisi perubahan yang solid plus PDI Perjuangan jika memang bisa mengusung Anies akan sangat
berdampak positif pada Anies, sementara koalisi di pemerintahan saya kira akan berusaha mati-matian agar hal itu tidak terjadi. Iya, baik. Mas Denny, terima kasih. Mas Wibi, terima kasih. Pak Geis, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Ya, baik. Pemirsa, saya akhiri diskusi kami untuk NTV Prime Dialog di paruh pertama. Jangan kemana-mana, karena setelah ini rekan saya Tasya Litmila akan segera kembali untuk mengajak Anda berdiskusi terkait bagaimana kita mengawal kasus Vina. Tetap bersama kami.